Selamat datang di KPRI Rinjani Barat. Di sini saya akan tanya-tanya. Perkenalkan dulu. Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Biasa keseringan dipanggil Irfan. Nah, untuk alamat saya dari Kediri, Lombok Barat. Oh, Lombok Barat. Tumben ya ada yang Lombok Barat. Tadi di Mataram aja. Oh, satu Lombok Tengah ya, sama Sumbawa. Tadi ada yang Lombok Tengah sama Sumbawa. Terus apa sebelumnya ada tahu tentang Rinjani Barat? Kalau sebelumnya tahu yang kenal kantornya Rinjani Barat ini dari semenjak baru kuliah, itu pun udah memasuki semester 4. Baru tahu. Nah, itu pun udah mulai kayak mendiskusikan, sering ngomong sama teman-teman, mau PKL di mana? Nah, seringnya disebut tempat-tempat PKL ya, jadi tahu tempat-tempat, oh ini loh KPH Rinjani Barat, Rinjani Timur, Rastura. Nah, dari situ tahu tempat kantor-kantor. Ya, memasuki semester 4 mau PKL gitu. Nah, gitu dah. Sebelumnya nggak tahu. Nah, sebelumnya belum tahu tempat. Taunya Taman Nasional Gunung Rinjani. Iya, pokoknya taunya yang kayak lebabnya, lindungnya hutannya itu kayak Rinjani, Tambora itu. Gitu. Terus motivasi masuk kehutanan sendiri apa? Kalau motivasi masuk kehutanan sih, baru masuk hutan itu belum ada motivasi, tapi cuma ada dukungan dari orang tua. Apa karena saya dapatnya di kehutanan? Iya, jadi bisa kan biasanya pilihan 3 nih. Nah, waktu itu kan dapat di Mandiri nih. Dapat di Mandiri, dapat 3 pilihan kan. Nah, jadi pun di kehutan itu pilihan terakhir. Nah, itu pun pilihan orang tua. Oh, ini ambil kehutanan aja gitu kan. Nah, untuk sementara ini kehutanan memang lagi dibutuhkan gitu. Ya udah ambil kehutanan. Nah, itu pun saya belum tahu kehutanan gitu kan. Udah. Gitu. Iya, nggak ada bayangan kehutanan itu seperti apa sih gitu kan. Masa kita tinggal di hutan gitu itu aja. Nah, tapi sudah masukin semester ini, ternyata manfaat dari hutan itu emang harus dibutuhkan sekarang ini gitu. Apalagi sekarang lagi maraknya kayak penambangan liar gitu, pembakaran gitu. Padahal fungsi hutan itu juga banyak kan melindungi dari kebanjiran kayak gitu. Kebanjiran gitu ya, kelongsoran. Banyak sebenarnya. Banyak yang di luar sana tuh belum tahu fungsi-fungsi hutan yang sebenarnya gitu. Yang dia tahu itu palingan, oh hutan itu palingan kita tinggal di hutan aja gitu. Sebenarnya dalam-dalamnya belum tahu ya. Itu aja baru sebagian itu. Itu pun saya waktu pertama kali masuk berpikirnya seperti itu, apa sih kehutanan ini gitu. Masa saya tinggal di hutan Ya, gitu. waktu terus masuk semester 2 itu sempat mau pindah jurusan. Nggak betah. Iya, nggak betah kok saya nggak nyambung sama kehutanan ini gimana nih. Tapi ya udah jalani gitu kan. Nah, tahu-tahu sampai PKL nyaman gitu. Nggak nyambungnya karena pelajarannya mungkin. Iya, yang pertama semester itu saya kira waktu masuk kehutanan tuh langsung mempelajari intinya tentang kehutanan gitu kan. Nah, tapi ya kapan belajarnya ini ya, saya bilang. Nah, jadi sempat mau pindah tapi karena kedepannya ya sampai sekarang tahu kehutanannya tuh yang dibutuhkan, yang gimana kehutanan gitu kan. Tapi kan pasti ada prakteknya kan mungkin. Iya. Gimana pas praktek kehutanan itu? Mungkin kayaknya nggak jadi deh saya. Kalau waktu praktek waktu itu semester 1 pergi camp. Nah, di situ tempatnya nyambung. Oh, ini ternyata campnya ya. Itu pun di akhir semester kita ngecamp waktu itu di Suranadi, kita tuh ngecamp 3 hari 2 malam. Nah, di situ kebangun chemistry itu. Oh, begini loh rasanya menyatu di alam selama 2 hari 3 hari 2 malam gitu. Ya, dikenalin dengan jenis-jenis pohon, satwa-satwa yang ada di hutan gitu, bagaimana kita melindungi, merawat gitu. Dan akhirnya sekarang udah seneng ya. Iya. Dan Alhamdulillah untuk yang sekarang ini ada tujuan ke depannya bakalan ngapain ada gitu. Ada bayang-bayang ya gitu. kayak gini nanti Harusnya udah kayak gini gitu. Nah, kalau untuk PKL di sini sendiri apa karena ajakan temen apa? Oh, dosennya kamu sini dah. Kalau sebenarnya sih mulanya mau ngambil pengalaman di luar kan. Nah, tapi pengalaman di luar itu kan emang lebih gitu kan, pengalaman di luar karena mandirinya terasa gitu kan. Nah, rasa ingin tahunya juga ada, tapi ya karena COVID lagi, terus dapat ketentuan dari prodi kayak kebijakannya ngambil yang berdomisili yang dekat-dekat saja. Nah, jadi kan tahunya yang di dekat dari rumah itu yang KPH Rinjani Barat. Ya udah ngambil Rinjani Barat. Kalau ajakan di teman sih ada, tapi keinginan juga ada di sini. Tapi pengen ke sini gitu. Iya, Kan di sana juga ada, dekat Kediri tuh. Kalau Lombok Tengah dekat kan? Lumayan sih tempat kantornya jauh, tapi lebih dekat lewat sini ya. Tapi udah pernah ke sana, ke Pelangan Tasura. Oh, kalau belum pernah. Kan ada di Lombok itu ada 3 kan. Iya. Tapi tahu.
tapi kantornya tahu, tapi lokasinya belum pernah ke sana. Iya. Yang sering di sini. Iya, mainnya sering ke sini, sering lewat juga. Sering lewat. Iya. Tapi masuk ke KPH karena apa? Udah PKL apa pernah sebelumnya? Kalau masuk belum pernah, tapi waktu PKL ini baru masuk ke KPH, baru tahu. Oh begini ternyata dalamnya, kantornya juga baru tahu waktu PKL nih dah. Iya. Berarti Rinjani Barat itu bukan Gunung Rinjani karena selama ini orang-orang Rinjani Barat, oh Gunung Rinjani gitu. Rinjani Barat gitu dan. Padahal itu kita pelajari lagi beda wilayahnya gitu kan. Itu mikirnya pertama. Tapi sudah tahu. Nah terus sekarang di resort mana? Sekarang di Resort Malimbu. Resort Malimbu. Iya. Gimana pengalaman di sana? Pertama di sana sih dapat sambutan yang hangat, disapa. Hangat dipeluk gitu. Seperti itu lah. Sapaan hangat dari omongan gitu. Dikenalin staf-staf yang ada gitu. Itu sih. Tapi kalau dari segi pekerjaan selama ini sih kayak kita sebenarnya kemarin ada kunjungan juga kemarin ke kelompok tani yang ada di siapa namanya kemarin kelompok tani itu. Nah itu perlu dicatat itu. Iya. Kelompok tani yang ada di Resort Malimbu itu tugasnya. Nanti maksudnya kan selama ini yang dilakukan teman-teman di Resort Malimbu baru kunjungan ya, belum ke yang lain-lain, masih tahap kunjungan ke kelompok-kelompok gitu. Kalau nggak salah Sadar Membangun namanya tuh. Nah tuh buat kayak madu trigona gitu ya. Dikenalin cara memilahnya gimana, pemilah madunya, panennya gimana, budidayanya gimana gitu. Dikasih tahu. Gimana udah dapat ilmunya di situ? Alhamdulillah dapat, kita tahu juga oh ternyata begini loh cara pengelolaan budidaya dari madu. Apa baru sebelumnya udah pernah tahu madu trigona? Dengar-dengar aja tapi cara Nggak tahu lihatnya pengolahannya langsung, nggak oh ini pernah. trigona tuh yang kecil. Pertama kali dah gitu. Pertama kali. Itu pun kita saking penasaran dengan bagaimana sih ratu madu trigona tuh. Nah, kita cari-cari tapi tidak ketemu gitu. Emang agak susah itu. Kalau Iya. kalau serana kan jelas ada ratunya kan. Kalau itu emang agak susah itu. Tapi ada. Tapi agak susah. Tapi udah nyoba madunya. Udah. Apa pertama kali pas PKL? Pertama kali ngerasain madu yang ada kecutnya gitu. Ya, Enak ya tapi. ya enak. Kita malah berharap kemarin dapat dikasih 1 botol lah gitu kan. Itu lumayan tuh botol itu. Iya, 1 botol pun itu bisa masuk. Berapa tukang madu? Kota dia bilang. 1 botol kotak itu trigona. bisa. Trigona 125. 125 tapi dia ngasih tahu yang di kelompok itu 150 malah. Gitu. Iya. Itu baru 1 kelompok kunjungan. Iya, baru 1 itu aja. Mulanya kita rencana ada kunjungan ke pabrik nilam juga gitu. Tapi belum. Iya, belum. Rencana mau ke sana. Nah, itu mungkin masukan aja teman-teman kalau PKL apapun itu dari kelompok catat karena catat masing-masing wilayah. Misalkan kelompok di sini tuh Resort Malimbu tuh kelompoknya ada ini yang bergerak di madu, ada yang ini karena banyak bukan di madu aja. Ada juga kelompok tani hutan gitu yang bergerak di memang budidaya di hutan gitu kan. Mungkin harapannya untuk KPH sendiri apa ke depannya? Harapannya sih yang dari pertama itu kayak dari segi penyuluhannya gitu. Segi penyuluhan ini kayak sebagai rutinitas gitu bagaimana memperkenalkan apa-apa yang ada di KPH Rinjani Barat, apalagi HHBK yang ada di Rinjani Barat ini kan banyak. Nah itu pun masyarakat itu bisa tuh diperkenalkan gitu, bisa membentuk kelompok gitu kan, apalagi kalau kita menargetkan ekonominya gitu kan, membangun ekonomi yang ada di sana. Nah kita tuh nanti kan bisa memperkenalkan brand dari HHBK ini dikelola jadi apa, dibudidaya jadi apa gitu kan. Saya sih berharapnya dari penyuluhnya gitu, lebih ditingkatkan lagi. Apalagi nanti yang dari anak-anak PKL ini kan bisa dilebatkan gitu kan. Dia juga tuh bakalan menemukan bagaimana sih menjadi penyuluh gitu kan. Nah itu. Nah, memang tugasnya teman-teman PKL ini memang harus mencari tahu gitu apa yang kekurangan di resort tersebut atau di KPH tersebut kan. Jadi seperti masukan yang kayak teman-teman lain seperti sampah, oh kurangnya ini. Mungkin dari Irfan juga, oh ternyata perlu ini, nanti setelah PKL itu mungkin laporan ke sini, oh Pak nanti di resort ini ternyata butuh ini, gini seperti itu. Jadi kita ada bayangan, kayak itu tugas mahasiswa kan memang. Karena selama ini kita di KPH Rinjani Barat kekurangan SDM juga kan. Nah mungkin harapan Irfan kedepannya pengen jadi apa sih di kota? Kalau harapannya sih yang paling utama kan jadi menteri lah gitu kan. Nah, pengenlah merasakan tapi kan kalau kita tuh bisa kan merangkak dari bawah gitu, bisa merasakan dari semua jabatan gitu yang ada di kehutanan gitu, bisa dari
pamhutnya kah atau penyuluhnya, koordinator gitu kan. Ya. Tapi kalau bisa sih resort terus naik ke atas gitu jadi kepala dinasnya lah. Gitu ya. Ya semoga apa yang diharapkan oleh depan bisa terwujud, terutama untuk memajukan dan melindungi hutan depannya. Oke. Terima kasih banyak Bang. Sukses selalu. Iya.